أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun ala qawm. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun ala qawmin asa an yakunu khairan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya pada siang hari ini bisa silaturahim dengan semua guru pegawai di lingkungan Yayasan Cipta Indonesia. Kita perlu berterima kasih kepada pengurus kegiatan keislaman di Yayasan Cipta Indonesia yang sangat semangat ya, terutama ibu-ibu, karena programnya itu cukup banyak. Salah satunya adalah ini, dan yang program paling bagus yang saya lihat adalah program apa namanya ya, yang masing-masing punya liko mengaji untuk memperbaiki bacaan masing-masing. Alhamdulillah, Ustaz Salim sudah masuk. Jadi itu salah satu program yang saya rutin ya dilaksanakan setiap pekan, dan ada masing-masing kelompoknya, ada masing-masing likomnya. Kemudian semangat ini sebagusnya juga ditularkan kepada para ustaz, sehingganya betul-betul kita di lingkungan Yayasan Cipta Indonesia itu mendapatkan keberkahan dengan Al-Quran. Kalau di para ustaz ini biasa banyak yang punya kemampuan. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, semua guru dan karyawan di lingkungan Yayasan Cipta Indonesia, acara silaturahim ini perlu ditingkatkan. Walaupun kita setiap kali ketemu ya, tapi mungkin hatinya tidak nyatu.
Dengan dulu seperti ini, insya Allah Allah akan menyatukan hati-hati kita. Saya tidak terlalu banyak akan menyampaikan sambutan ini ya, karena sebentar ada tausiah. Nah, tausiah itu nanti yang harus diubah. Ini sebenarnya yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Bagaimana kebersamaan di lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Insyirah yang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi sekali. Tapi kita bisa bersama. Kenapa? Karena kita mengutamakan nilai-nilai keislaman. Jadi di luar silahkan kita berlomba-lomba menuntut ilmu di tempat kita masing-masing, dan itu semua kita masukkan ke dalam untuk mempersatukan kita di lingkungan pendidikan Al-Insyirah. Yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah kita sebenarnya sekolah yang berkualitas, termasuk alumni. Jadi kita adalah sekolah yang berkualitas, dan itu sudah terbukti dari beberapa daerah yang saya kunjungi, dan bagaimana pelaksanaan pendidikan kita sebenarnya punya keunggulan. Cuma kadang-kadang ada yang belum mengakui keunggulannya sendiri. Saya pekan lalu melihat sebuah sekolah Islam yang ada di Malaysia, dan sekarang kan berkembang bahwasanya Malaysia itu kualitas pendidikan di atas kita. Itu pada satu sisi, tidak semuanya. Tetapi ada yang mendasari kenapa dia berkualitas. Salah satu yang saya lihat dan juga penuturan guru besarnya, kalau guru besar di sana itu apa? Kepala sekolah. Bahwasanya yang menentukan itu sebenarnya pendidikan di rumah, bukan pendidikan di sekolah. Jadi kualitas pendidikan di Malaysia itu karena mereka sudah mulai menerapkan pendidikan di rumah, dan itu istilahkan tarbiyah di rumah. Bisa dibayangkan ya, itu SD, SMP, SMA dengan satu kantin yang jumlahnya itu sekitar ratusan belanja dan waktu 1 jam. Gimana kira-kira teknisnya mereka? Dan mereka adalah tidak ada laporan bahwasanya mereka tidak jujur. Kalau saya perhatikan pelayannya itu cuma seberapa, dan dia barang cash. Saya tanyakan kenapa bisa seperti itu. Dia bilang pendidikan di rumah sudah dilatih mereka disiplin. Bahkan ada kasus misalnya ini dia tidak membayarkan, hanya lupa, dan setelahnya dia bayar. Ini satu, saya lihat gambaran yang luar biasa bagusnya, bagaimana
kita mampu seperti itu. Nah, makanya sering saya sampaikan kepada kita semua bahwasanya salah satu buku yang harus kita baca yang menjadi buku wajib dibaca bagi guru dan pegawai, yang di buku Tarbiyatul Aulad Islam. Kalau tidak salah sudah beli ya. Saya dengar sudah beli. Kalau ada yang lain sudah ada yang suka nampaknya dia bawa pulang. Nah, nampaknya mereka menerapkan itu. Jadi pendidikan di rumah itu kalau sebenarnya kalau dalam buku itu dikatakan yang utama pendidikan di rumah. Jadi bagi yang sudah berkeluarga untuk mendapatkan anak yang berkualitas adalah pendidikan di rumah yang lebih utama daripada pendidikan di sekolah. Di sekolah itu hanya membantu, dan ini yang harus kita pahamkan kepada orang tua. Tetapi terbalik ya, kalau orang tua itu menganggap pendidikan utama itu di sekolah, asalnya kita hanya membantu. Nah, ini adalah kita harus melaksanakan komunikasi. Bahkan kita harus juga buat program duduk bersama dengan orang tua untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan. Tapi kan dibutuhkan orang yang apa namanya, yang siap melaksanakan program itu. Kan itu berat, karena program itu harus berkelanjutan ya, bukan sekali dua kali berkelanjutan. Dan alhamdulillah program dilaksanakan ini adalah luar biasa bagusnya. Nah, kita perlu memberikan penghargaan kepada panitia ini. Saya belum banyak programnya yang diperlihatkan kepada saya, dan saya juga baru dihubungi tadi malamnya tentang pertemuan hari ini. Tapi saya bilang insya Allah saya akan hadir. Itu barangkali ya, karena waktu kita terbatas untuk berdiskusi pada hari ini. Mudah-mudahan kita banyak waktu yang lain kita pakai untuk berdiskusi. Terima kasih. Ada hamba yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dokter disclaimer dulu, moderatornya lagi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam yang ikhlas, habis ini jangan pulang. Bisa dapat hadiah brosur umroh. Brosurnya dulu, bisa dapat brosur, tinggal doa tahun depan berangkat. Asal sudah daftar. Baik. Alhamdulillah, alladzi amarna bi silatil arham. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Ajam wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram wa ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah halal bihalal ya, yang mungkin untuk for the first time, pertama kalinya dalam sejarah Insira diadakan acara. Hari ini kita kedatangan salah satu aset terbaik, aset terbaik bagi kita semua.
Mengapa? Karena di samping saya ini mungkin guru-guru yang sudah senior tahu betul siapa beliau, bukan kalian-kalian. Siapa? Ya. Sebelum saya perkenalkan beliau, saya mau tekankan dulu ini sebagai personal branding kita sebagai guru bahwa tidak ada kerja yang sia-sia. Amal jariah ini sedang masih hidup, kita pun masih hidup yang mengajarkan. Saya pribadi hanyalah wali kelasnya di tahun 2014, 11 tahun yang silam. Bagaimana berkira ini, bagaimana bertampil, bagaimana yang memfasilitasi pembelajaran. Bukan anak sekarang ya, coba sekarang. Ya, baik. Karena kita dibatasi waktu, saya langsung bacakan profil beliau. Karena kalau tidak ta'aruf maka tidak simpan dulu semua. Jadi bersama mengetahui nama beliau Muhammad Ahmad Barnab Aufa, alumni SD Islam Terpadu, SD Islam Tersayang Al-Insyirah. Dari TK SD. Oke. Oh ini dari TK-nya bahkan sudah Insyirah. Masih ada huruf TK-nya di sini. Salah bahasa, sama. Berarti kita fokus di SD-nya saja. Karena pendidikan dasar itu penting. SMP itu buahnya mami jadi apa? Tapi yang cabainya itu SD. Kita lompat, kemudian beliau menjadi seorang pernah belajar tahfiz trainer school di mana? Lamongan. Kalau di sini cuma tosotonya. Kemudian lanjut di International Open University Semarang. Sekarang. Saya bilang disclaimer orang flu. Kamu ada mata ini. Perlu dengan mata. Tidak. Bisa diam tidak? Jangan live dulu. Pengalaman sebelumnya Tuhan hebat. Saya berapa tahun lalu datang ke rumah ya. Alhamdulillah obatnya sudah habis. Kemudian marketing, penulis juga, penulis konten kreator, apalagi komunitas dakwah yang utamanya pernah jadi marbot, marbot di dunia, wali kota di surga. Kemudian fasilitator Quran di sebuah alam sutra, alam citra. Apa namanya ini kok? Yang dulu kita baca huruf ajar per huruf, sekarang menjadi fasilitator. Bisa lagi trending kan? Kemudian Insani lalu International Code Academy, aktivitas sekarang ini ya, belajar dan berkarya di berbagai komunitas dakwah, guru mengajar offline, online, mahasiswa Universitas Internasional, jurusan Sekolah Islam, kemudian pengelola musola dan rumah Quran, antusias, Al-Fatih, Sofer. Diganti. Oke, saya kira itu biodata singkat. Biodata singkat dari materi kita, Ahmad Barnab Aufa. Tapi ada pertanyaan satu simpan dari tadi. Hal antam tazawuj? Lama, alhamdulillah, kesempatan beliau belum menikah. Sama yang ngomong, belum 2 kali. Baik, nah itu ya.
Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Jadi judul kita hari ini Ustaz, indahnya poligami. Selamat. Indahnya silaturahim. Indah. Dan tadi sudah disebut sebagian oleh kita yang tadi masuk. Tidak soalnya ini saya lihat semua. Siap, Ustaz. Siap? Siap. Kalau yang ngomong belum berani. Baik. Kemudian untuk materi kita mungkin bagi istilah silaturahim tentang istilahan. Kemudian pahami atau manfaat silaturahim berdasarkan Al-Quran Sunnah. Dan ini yang paling fatal, ancaman bagi al-qati'. Abdul Qati' orang yang putus tali silaturahim. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang berharga, kita langsung spill semuanya melalui materi kita Ustaz Ahmad Barak Auf. Foto. Ada juga. Karena tiada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tes. Oke. Segala puji dan syukur kita panjatkan. Baik, jadi kita Mau itu lihat. Oh. Isi laptopnya boleh saya. pas. Oke, mukadimah pembukaan tadi sudah sangat lengkap dan fasih dari Ustadz Pak Guru Rama. Jadi untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah kita langsung saja. Pertama, sudah selawat. Terima kasih dan salam hormat untuk Yayasan Sekolah Islam Terpadu Alim Syirah yang telah mempercayakan dan memberi kesempatan kepada kami. Kemudian kami juga yakin bahwa sebenarnya Bapak Ibu Guru lah di sini yang paling punya pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Kami di sini jangan masih tausiah loh Ustaz, tapi kayak sharing-sharing santai saja. Oke. Kemudian special thanks, sorry and love. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau dulu saya ada pernah salah. Dan salam cinta juga untuk Bapak Ibu Guru yang mengenal saya karena dulu sempat berperan dalam mendidik saya sewaktu bersekolah di SD ini. Kemudian terima kasih dan salam kenal untuk seluruh guru yang belum kenal saya, mungkin guru baru atau guru yang sudah lama tapi memang belum dapat saya. Kita sudah kenalan tadi, diperkenalkan oleh Ustadz Ramadjani juga. Saya lanjut saja. Oke. Jadi tema materi yang dikasih ke kami adalah silaturahmi atau silaturahmi. Dan sebelumnya saya mau kasih lihat di foto ini. Yes, saudara. Lanjut. Next. Iya, nah ini bisa kita lihat. Salah satu dari foto ini adalah hasil karya Bu Guru Nima. Jadi ini foto kenang-kenangan, insya Allah waktu mulai kelas 3 beliau adalah wali kelas kami, nanti akan kami ceritakan sedikit kita. Kemudian ini foto lulus wisuda TPA begitu. Nah bisa kita lihat dari ekspresinya sangat tidak bisa senyum ya, cenderung mata musuh. Nah bisa kita lihat situ bagaimana caranya seorang anak yang dulunya begini bisa mengajari atau bukan mengajari, bisa berbagi ke Bapak Ibu tentang silaturahmi. Jadi kembali lagi, yang kita terlalu tinggi ekspektasi tak ke saya. Jadi kita anggap saja ini sharing santai, nostalgia. Semoga dari cerita-cerita yang akan saya ceritakan ke depannya bisa ada manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil. Kita lanjut saja karena saya sudah malu terlalu lama fotonya di situ. Nah ini foto yang terbaru. Oke, alhamdulillah. Jadi nature and nurture ini adalah yang mengaruhi saya sampai kemudian tadi itu fotonya bisa jadi seperti ini sekarang. Pertama, pengaruh alami dan didikan dari Umi Abi. Sudah dijelaskan oleh Bapak Junaidi tentang didikan dari rumah, dari keluarga itu sangat berperan penting. Saya tidak perlu bahas lebih lanjut. Kemudian didikan keluarga, Bapak Ibu guru di sekolah tentu saja juga berperan. Kemudian ustadz atau mentor di luar sekolah, buku dan konten edukatif lainnya. Kemudian pengalaman yang direnungkan, dan yang paling utama adalah hidayah dari Allah. Karena sebagaimanapun yang di atas-atas kita tadi mempengaruhi, kalau Allah belum kasih hidayah, Allah belum kasih taufik, maka tidak akan kita dapatkan perubahan ke arah yang lebih baik itu. Lanjut.
Nostalgia kelas 1 Ibnu Rushd. Wali kelasnya adalah Bu Guru Hasna. Karena masih kecil jadi mohon maaf, memoriku belum terlalu banyak. Bu Guru, tapi yang paling berkesan untuk saya adalah saya sering dititip sama beliau. Iya, jadi karena rumahnya Bu Guru Hasna dekat sama sekolahnya Umi, tempat mengajarnya Umi, jadi biasa kalau pulang ikut Kak sama beliau sama suaminya. Terus nanti Umiku pulang sekolah baru dijemput, Masya Allah. Jadi saya kerja portofolio, kerja tugas dari Bu Guru Hasna, ya di rumahnya juga. Masya Allah. Kemudian, ini 3 tahun lalu ada kabar baik beredar dan pengedarnya salah satunya adalah Bu Guru Hasna. Masih kita ingat dulu? Oh, sudah lupa. Nah, jadi iya Bu Guru Dwi. Tapi sebenarnya informan pertama saya itu dari Bu Guru Dwi, telepon Kak waktu itu di Lamongan. Assalamualaikum, Nak Bara, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Guru. Ada ku dengar kabar baik ini. Kabar baik apa itu Bu Guru? Sehat-sehat ya? Enggak, kabar katanya beda, sudah mungkin menikah. Siapa bilang Bu Guru? Saya tidak mau dengar kabar itu, tapi menuti. Ya itu, kabar baik katanya. Alhamdulillah, tapi sayangnya masih hoax. Kenapa bisa? Karena ternyata ada alumni Alim Syiro juniorku, Aisyah angkatan di bawahku kayaknya itu menikah sama imam masjid di Laikang. Nah, waktu itu Aisyah yang di juniorku ini itu punya aktif di Facebook dan selalu lihat statusnya Umi. Di situ ada fotonya kakak sepupu 2 kali atau sepupu 3 kaliku yang menikah dan mirip kakakku. Terus captionnya juga Umi bilang, alhamdulillah anak-anak menganggap itu anak dan memang akrab sekali. Jadi memang rawan disalahpahami Bu Guru, makanya wajar. Setelah ditelusuri dari adik kelas itu ke suaminya yang imam masjid ke suaminya Bu Guru Hasna ke satu Alim Syiro. Sampai ke saya. Alhamdulillah, saya senang dengar kabarnya, tapi semoga segera terwujud. Lanjut. Ya. Nostalgia kelas 2 Kindi, Bu Guru Hikmah. Gitu, Masya Allah. Yang tadi fotonya sudah ditampilkan. Bara senyum. Nah, ini kalimat yang saya ingat sekali dari beliau. Terutama waktu ambil foto itu hari kenang-kenangan. Semua teman-teman dengan gampangnya senyum, saya susah sekali. Nah, sebenarnya itu dipengaruhi karena bacaan favoritku, gara-gara komik Conan. Nah, seperti yang kita tahu atau mungkin yang belum tahu, di Conan itu, detektif Conan, itu ekspresi khasnya ketika berpikir atau memecahkan kasus seperti ini. Nah, saya waktu di foto begini, dan tangannya begini. Jadi wajar memang. Dan di otak waktu itu keren gaya seperti itu, tapi kenapa orang-orang tidak menganggap itu keren? Nah, jadi perlu kita cari tahu apa sebabnya anak-anak mungkin tidak mau senyum atau seperti tadi, gara-gara Conan. Kemudian ada cerita dari Abi juga, saya sudah lupa cerita ini, tapi katanya Abi, kalau pulang Kak, terus lewat di lorong sekolah itu ada teman yang panggil, "Hei Bara," responku cuma, Jadi kayak begitu, jadi saking cueknya, tidak pedulinya sama sekitar. Bahkan meskipun itu teman akrabku, tidak ekspresif Kak. Nah, kemudian di kelas 2 juga ada tragedi, kepalaku pernah bocor gara-gara ada main-mainan kayak busur-busuran itu, terus ditembakkan, nanti jatuh, dan qadarullah waktu itu jatuhnya di lantai 2 yang sedang dibangun. Waktu itu ada tangganya ke atas, tapi tangganya dipalang sama pagar. Saya lewat di celahnya itu, dijatuhi sama pagarnya, ada sedikit paku, tergores, bocorlah kepalaku. Kemudian teman-teman panik, lapor ke Bu Guru lapor ke Satpam, Pak Latif waktu itu, alhamdulillah digendong ke Bidan Teresia. Saya lupa digendong jalan kaki atau naik motor, mungkin pingsan waktu itu. Tapi alhamdulillah berkat respon cepat dari Bapak Ibu Guru dan Satpam bisa tertangani dengan baik. Oke, lanjut. Kelas 3 Al-Khawarizmi, wali kelasnya Ustadz Marwan. Sayangnya beliau sudah tidak di sini, tapi saya punya banyak pengalaman yang berkesan juga dengan beliau. Di antaranya adalah beliau jualan majalah Kinan dan Wildan. Nah, majalah ini adalah majalah edukasi anak Islam, dan salah satu rubrik yang paling saya suka di situ adalah rubrik kuis matematikanya. Jadi kayak model TTS, tapi sebenarnya itu aljabar dasar, dan saya rasa itu membangun sekali logika matematikaku di usia itu, sehingga mampu untuk tertarik dengan pelajaran matematika ke depannya. Kemudian saya juga dan teman-teman kenal Palestina dari perpustakaan, karena Ustadz Marwan waktu itu sering sekali ajak kami nonton video-video Palestina, perjuangan membela Ruby Syams di perpustakaan waktu itu. Kemudian, ternyata ini adalah kata yang paling sering diucapkan Pak Marwan setiap memulai kelas. Ada yang ingat? Atau apakah kami saja atau Bapak Ibu Guru yang merasa? Jadi beliau itu sering sekali pakai kata pertama Assalamualaikum dulu kan, terus ternyata, nah kalau begitu perhatian semua begitu. Nah, kenapa? Karena
Setelah mengucapkan kata ternyata, beliau itu biasanya akan bercerita panjang lebar dan cerita itu selalu seru. Meskipun sekarang sudah lupa apa ceritanya, tapi seru. Dan bahkan kadang kalau bukan waktunya cerita, beliau sudah salam, kami duluan siswa-siswanya yang makode. Ternyata, maksudnya itu, ayo Pak Guru cerita mungkin saja, jangan belajar. Itu ternyatanya. Dan belakangan Pak Guru, saya juga baru pelajari bahwa kata ternyata ini berdasarkan ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming, ilmu yang mempelajari pengaruh kata-kata terhadap pikiran atau perasaan kita. Kata ternyata ini bagus sekali memang digunakan untuk bercerita, di awal cerita terutama. Karena dengan begitu pendengarnya akan jadi lebih tertarik, kemudian juga ya tertarik karena setelah ini ada hal-hal atau fakta yang unik, fakta yang wow kita juga baru tahu begitu. Nah itu Masya Allah luar biasanya, saya baru tahu juga belakangan. Lanjut kelas 4 Al-Biruni dan Al-Haythami, Guru Yuli. Baiklah, saya tidak mau ceritakan Mister Besi. Tapi saya yakin Guru sudah tidak seperti itu. Enggak, tapi salah satunya juga saya termasuk yang jarang Guru, alhamdulillah. Saya termasuk yang jarang dapat. Jadi tidak terlalu berkesan di Mister Besinya. Enggak, jangan cerita juga. Tapi yang berkesan bagi saya adalah ini, Bu. Orang gagal banyak alasan, orang sukses banyak solusi. Itu berkesan sekali. Kemudian energi positif dan energi negatif. Nah, semacam hukum bukan magnet ya Bu Guru Dwi, bukan magnet positif kutub negatif kutub positif bukan. Tapi ini semacam karma kalau dalam ajaran Hindu Buddha, tapi dalam Islam juga ada dalilnya kan Pak Guru. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti itu. Agak cepat, mohon maaf Bapak Ibu Guru karena awalnya saya kira durasinya 1,5 jam, ternyata setelah dipotong-potong belakangan course itu 50 menit atau 45 menit saja. Jadi cepat. Biar lewat. Kemudian langganan belum masih ada Bu Dwi belum diceritakan. Langganan luar dari Bu Dwi, Masya Allah. Ini majalah sains. Apakah masih ada sekarang Bu? Ada, tidak ada. Apa dari keluarnya berhenti atau dari Kami yang tidak dari kita? Oh. Padahal menurut saya itu salah satu yang membangun sekali dasar-dasar pengetahuanku di IPA, di sains. Karena ya banyaklah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan itu ilmunya itu masih terpakai sekali sampai SMP. Kadang ada pelajaran-pelajaran di SMP yang pernah aku baca ini di buku keluar dan masih kuingat. Itu yang membantu sekali waktu saya SMP. Kemudian selain baca bukunya juga kami alhamdulillah sering diutus untuk ikut olimpiade mewakili Alin Syirah. Tapi qadarullah saya belum sempat mengharumkan nama Alin Syirah di kancah olimpiade atau lomba-lomba di luar. Seperti itu. Lanjut kelas 6 Ar-Razi dengan beliau Ustadz tercinta Ustadz Ramajahi, insyaallah. Lanjut. Nah, ini yang berkesan bagi saya Pak Guru, mohon maaf kalau ternyata sudah tidak punya, tapi dulu ini berkesan sekali. Didikan semi militer. Ya, tapi mungkin bagi kita kayak Hujamat ini, tapi bagi murid yang mengalami saat itu, kita kan senior kelas 6 yang paling besar Pak Guru. Jadi merasa perlu kayak sedikit aktivitas fisik karena kalau kelas 1 kelas 2 kayak dimanja-manja begitu. Tapi di kelas 6 kita justru merasa seru dengan didikan semi militer dari Pak Guru. Ada istilah kayak posisi, kita bisa langsung push up apa gitu. Nggak tahu sekarang apakah dibolehkan atau sudah tidak boleh lagi. Lanjut saja. Tapi seru kan Mas. Kemudian sebelum saya bahas ini, muka tahu Pak Guru. Muka masih apa? Namanya penapos. Saya nggak pernah ngomong itu. Tapi apa artinya penapos? Kalau bahasa Inggrisnya itu artinya apa nih? Getok, pukul. Tapi bukan dia. Iya, oke. Saya atau hantam begitulah. Saya juga pikirnya dulu begitu Pak Guru, tapi seingat saya memang tidak ada yang pernah betul-betul kita kena fisik, alhamdulillah. Tapi waktu aku bikin materi ini riset, aku cari di Google, boleh coba kita googling nanti. Arti patapasaki dalam bahasa Makassar atau Bugis itu artinya khilaf. Oh, iya. Jadi saya bilang, oh ternyata halus maksudnya. Serius. Artinya dia telah hilaf atau dia telah lupa, itu hilaf. Makanya ini. Jadi kalau ada teman-teman bersalah biasa tapas. Aman Pak Budi. Nah, kemudian Pak Mus, ternyata beliau juga tidak datang. Tapi ya harusnya kita bahas ini. Kenapa tuh belum rasanya? Kalau kita bahas panjang ceritanya. Lanjut. Nah, di akhir kelas 6 ada penamatan. Si cuek itu ternyata bisa menangis juga. Saya ingat sekali waktu menyampaikan pesan-pesan di saat-saat terakhir itu, saya menangis
Cuma nggak tahu kenapa Kak bisa menangis waktu itu. Padahal kalau dipikir-pikir saya belum ekspresif. Mungkin karena dilatih sama Umi, tapi waktu latihan tidak pernah Kak menangis. Cuma dia bilang Umi sama Abi, seandainya menangis Kina lebih bagus hasilnya. Mungkin terpengaruh dari situ. Iya itu. Jadi nggak tahu, tapi memang ada dia rasa sedih, rasa rindu deh. Akhirnya aku tinggal, bukan akhirnya. Pada akhirnya aku tinggalkan juga ini dengan segala kenangannya. Tapi belum se-ekspresif itu baru di usia SD. Oke, kemudian guru-guru dan sivitas Alin Syirah yang belum sempat saya sebutkan tadi, saya coba ingat-ingat di sini. Ada Bu Guru Islamiyah, ada Bu Dwi, ada Bu Dharma, dan almarhumah Bu Bunga, Bu Tali. Kemudian ada Pak Zul, Pak Suwardi, Pak Rizal, ada Pak Hamzah 1, Pak Hamzah 2, Pak Hamzah 1. Nggak tahu yang mana 1, yang mana 2, tapi salah satunya pindah ke Asri dan saya juga alhamdulillah akrab dengan beliau di sana. Kemudian ada Pak Irfan, ada Mem Ilmi dan Mr. Rois yang berkesan, guru bahasa Inggris, English Jam yang tahunan itu berkesan sekali juga. Hah? Bukan Sina dan Bu Fitri, disebut juga mana Bukan Sina. Bukan Sina dan Bu Fitri ini termasuk yang berkesan terutama dia setelah saya lulus justru. Kenapa? Sering kuantarkan herbal. Jadi mereka ini sempat jadi reseller agen tuh waktu saya jualan herbal. Fitri, Bukamsina justru berkesan di akhir. Tapi ada juga kesanku dengan Bukamsina mind mapping. Waktu itu pelajaran IPS tentang kerajaan di Nusantara. Itu gambarnya keren, bagus, warna-warni, tapi hafalnya susah. Ya, itu jadi seperti itu betul bro, 1,5 penuh. Tarumanegara, Sriwijaya. Tapi mind mapping itu bagus cara belajar. Lanjut. Ada Pak Latif dan Pak Untung. Pak Latif masih di sini? Masih. Oh, insyaallah masih hidup. Alhamdulillah. Kemudian Pak Untung. Ada Tante Kantin, ada almarhumah almarhum kakek Abu. Nah, ini berkesan juga. Nanti saya ceritakan sedikit. Ada Bu Adi Astiana, kepala sekolah, dan Pak Junaidi, yayasan. Seperti itu. Dan guru-guru lain yang luput saya sebutkan atau saya tampilkan di sini. Allah Maha tahu jasa Bapak Ibu guru sekalian. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Terima kasih banyak karena ini sudah sabar menunggu saat kami berproses dan senantiasa bersyukur saat dengar kabar kami sukses, termasuk kabar hoax tentang pernikahan. Saya senang kalau Bapak Ibu bahagia, meskipun belum. Kemudian semoga kita tetap pada prinsip do the best and let Allah do the rest. Mari kita lakukan yang terbaik dalam mendidik generasi. Kemudian setelah lulus maka kita tawakalkan kepada Allah dan sisanya untuk menyempurnakan didikan tersebut. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. May Allah bless you in dunia dan akhirat. Semoga Allah balas semua dengan sebaik-baik balasan. Belum masih panjang. Masih panjang. Ini baru slide ke-12 dari 34 slide. Masyaallah. Kan belum ada sesi silaturahmi, masih nostalgia semua ini. Kita lanjut masa SMP SMA. Saya bahas di sini bukan untuk membandingkan Al-Asri dengan Alin Syirah mana yang lebih bagus, bukan. Tapi ini maksudnya setelah saya lulus SD, pendidikan apa yang saya terima di masa SMP SMA itu, Pak Guru. Mungkin bisa di-spill saja. Oke, siap. Masuk ke kuliahnya, oke? Nah, ini setelah SMA saya jualan herbal Al-Quran, kuliah tahfiz sebenarnya tadi sudah disebutkan dengan Pak Guru. Ini beberapa pengalaman yang atau kesempatan pendidikan yang sangat mempengaruhi saya dalam bersilaturahmi, dalam bersosialisasi dengan orang lain. Oke, lanjut. Alhamdulillah ada yang tadi Robi. Allah dan Rasulullah saya bersilaturahmi. Jadi di sini ada beberapa dalil Al-Quran dan dari hadis. Tadi dari Pak Guru ada salah satu poin apa ancaman bagi orang yang memutus silaturahmi. Di sini ada ayatnya, izin dibacakan Ki. Atau langsung artinya saja. Jadi maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, ditulikannya telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Ini adalah ancaman bagi qatil, bagi pemutus silaturahmi. Jadi itu salah satu dosa besar karena Allah sampai melaknat. Dalam ayat ini ada kata laknat, artinya sangat murka. Dilaknat Allah, ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Tentunya secara batin, bukan secara fisik betul-betul langsung jadi buta. Kemudian di sini ada hadis dari Bukhari Muslim.
Yang artinya aku adalah Ar-Rahman. Allah berfirman, hadis qudsi ini Bapak Ibu Guru, aku adalah Ar-Rahman, yang berarti yang Maha Pengasih. Aku menciptakan rahim, hubungan kekerabatan, dan aku ambil namanya dari namaku, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang menyambungnya, maksudnya tali silaturahmi itu, maka aku akan menyambung rahmatku padanya, dan siapa yang memutusnya, aku akan memutus rahmatku darinya. Nah, seperti itu. Jadi selain dapat laknat, juga kita tidak dapat rahmat Allah kalau kita sebagai pemutus silaturahmi. Oke, itu tadi ancaman-ancamannya. Sekarang ini motivasinya supaya kita jadi lebih mengutamakan, lebih menjaga tali silaturahmi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Itu motivasi agar kita bersilaturahmi. Kemudian lanjut lagi, ar-rahimuna yarhamkumur rahmanu man fil irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Artinya orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang juga. Jadi sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit, maksudnya Allah, malaikat dan segala ciptaan yang ada di langit akan menyayangimu juga. Lanjut lagi. Ini ayat dari surah Al-Hujurat ayat 10 dan juga tadi sudah dibacakan di awal, jadi mungkin kita tidak perlu bahas lebih lanjut lagi. Intinya orang mukmin itu bersaudara, kemudian jangan saling mencela, jangan saling tajassus, mencari-cari kesalahan satu sama lain, jangan gibah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita membangun, menjaga dan merawat tali silaturahmi? Itu salah satunya seperti yang disebutkan di surah yang dibaca di awal tadi, jangan saling ejek, jangan gibah, jangan tajassus dan lain-lain. Kemudian ini di sini ada juga berdasarkan hadis dan Quran beberapa, tapi saya tidak sempat tampilkan semua narasi atau teksnya. Poin-poinnya saja. Jadi saling memberi salam, kemudian saling berziarah atau mengunjungi. Jadi ziarah itu atau mengunjungi bukan cuma orang yang meninggal, tapi justru lebih utama pas masih hidup kita saling mengunjungi. Kemudian memberi uzur kepada saudara kita, memaafkan apabila mereka bersalah, kemudian mendamaikan apabila mereka berselisih, mendoakan, terutama sekali adalah mendoakan tanpa sepengetahuan mereka, karena itu lebih mustajab ya Allah. Insyaallah. Kemudian tahabu saling memberi hadiah kalian, maka akan saling mencintai. Seperti itu. Nah, itu beberapa poin keutamaan sekaligus bahaya, keutamaan menjaga silaturahmi sekaligus bahayanya. Saya kira dari Pak Guru mungkin ada tambahan atau kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nasihat dari para wajahi. Saya masih ingat nasihat waktu saya datang bawakan beliau minyak urut. Jadi dari sebotol minyak pijat, minyak urut, saya dapat 2 jam nasihat. Masih kita ingat apa yang ada itu? Oke, saya izin menyampaikan beberapa yang berkesan di saya. Yang pertama, fenomena si paling. Waktu itu saya cerita Pak Guru, termasuk dari beliau juga, berapa fenomena si paling. Ada orang-orang atau ada kelompok dakwah tertentu yang merasa bahwa dirinya lah yang paling sunnah, yang paling moderat, atau yang paling relevan dengan zaman. Dan itu sebenarnya bahaya sekali. Kenapa? Kuasai saja, semoga tidak seperti itu. Karena hati-hati jangan sampai kita kena racun ashabiyah, yaitu racun fanatik golongan, merasa si paling itu tadi. Kelompokku yang paling benar, pemahamanku yang paling benar, yang lain itu salah. Seperti itu. Kemudian daripada jadi si paling, mending kita jadi saling. Jadi masing-masing Allah anugerahkan kita. Oh, bagus ya. Daripada jadi si paling, mending kita jadi si paling. Jadi saling. Setiap orang itu penting dan terbaik. Nah, Allah sudah anugerahkan kita fitrah, itu minat atau bakat. Kemudian dari minat bakat itu kita dapat amanah atau peran dalam dakwah. Dan lahan dakwah atau lahan amal soleh itu luas sekali Bapak Ibu Guru. Ada yang berdakwah dengan tenaganya, ilmunya, hartanya, atau kekuasaannya. Saya kira tidak perlu disebutkan contohnya, kita sudah bisa terbayang. Lanjut. Nah, jadi jangan sombong atau jangan rendah diri karena perantah. Merasa dalam sekolahan gurulah yang paling berperan penting. Atau yang ada divisi kebersihan atau keamanan di sini yang hadir, tidak ada di Bapak Ibu Guru semua kayaknya. Nah, jangan sampai juga kita merasa rendah diri karena perantah. Ini skip saja. Nah, mungkin ada yang berpikiran khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kan yang paling baik kata Allah berdasarkan hadis itu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Apakah seperti itu? Betul, memang ada hadis seperti itu, tapi ternyata dikoreksi Pak Guru kalau salah, ada juga hadis-hadis lain yang pakai narasi serupa. Khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum khairu li ahli gitu. Pokoknya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.
Bahkan ada yang berusaha untuk melunasi utangnya, ada yang kuat secara fisik, juga kuat secara mental, emosional, dan juga tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kesimpulannya adalah setiap peran itu penting dan terbaik untuk berpeluang jadi yang terbaik. Kemudian peran guru itu, karena di sini sebagian besar guru, jadi kita coba bahas definisi guru. Mungkin kita sudah tahu guru atau sudah sering dengar digugu dan ditiru. Itu dari bahasa Jawa. Digugu artinya ucapannya dapat dipercaya atau diikuti. Kemudian ditiru artinya, ya ini bahasa Indonesia juga, perilakunya dapat ditiru. Kemudian dari bahasa Sanskerta, guru artinya terdiri dari dua kata, Bapak Ibu guru. Gu berarti kegelapan dan ru berarti penghapus. Jadi idealnya sosok guru adalah setiap sosok yang menghapus kegelapan dari pikiran atau hati orang lain, baik itu dengan pengetahuannya atau dengan tindakannya atau dengan bantuannya. Seperti itu. Mungkin foto jadi status guru. Saya juga baru tahu yang guru Sanskerta. Kalau yang dari bahasa Jawa sudah lama. Nah, jadi dalam sekolah yang ideal itu harusnya semua orang, semua profesi di dalamnya berperan atau bermental sebagai guru. Satpam SD. Nah, maksudnya saya mau cerita sebenarnya ini tentang pengalaman dengan Pak Latif. Tapi berapa menit lagi Pak Guru waktunya? Lanjut saja. Oke. Atau belum sampai capek-capeknya. Oke, Pak Latif itu menurut saya adalah seorang satpam yang bermental guru. Karena biasanya kalau terlambat Kak pulang, beliau akan panggil, terus kasih Kak kayak semacam tebak-tebakan, kuis. Karena beliau tahu saya jago hitung-hitung, kasih 32 tambah 16 kurang 12 tambah gitu. Kalau benar biasa dapat jajan atau kadang juga kasih Kak bekal makan siangnya. Masya Allah. Tuh, satpam SD. Kemudian kakek Abu, muazin waktu SD. Saya mungkin jarang ada siswa yang bercerita panjang lebar sama beliau, tapi saya ingat sekali dulu pernah, kalau bahasanya sekarang di tol. Saya pernah di tol dengan kakek Abu. Jadi beliau cerita pengalamannya di masa lalu. Beliau sudah pernah katanya melakukan semua jenis dosa sampai bosan. Tapi alhamdulillah sampai suatu titik beliau bosan dan beliau terpanggil dapat hidayah dan mendekatkan diri kepada Allah. Panjang ceritanya. Intinya seperti itu. Dari situ saya belajar banyak bahwa pada akhirnya orang yang melakukan semua maksiat yang katanya nikmat itu pada akhirnya akan sampai di titik bosan. Tapi jangan sampai kita melakukan dulu sampai bosan. Kalau bisa ditinggalkan memang dari awal. Itu hikmahnya. Alhamdulillah beliau istiqomah sampai akhir hayatnya jadi muazin di sekolah kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan terima amal-amalnya. Kemudian penjaga kantin SMA ini skip saja. Sopir. Kayaknya ada sopirnya SD dulu di Mas Yono. Mas Yono, iya. Saya sempat ikut juga. Kadang cerita-cerita di pas lagi antar jemput. Kemudian tukang parkir, skip saja. Petugas kebersihan. Nah ini contoh petugas kebersihan yang bermental. Pertama bermental biasa. Sebentar kita akan bahas yang bermental luar biasa. Misal ada anak-anak yang buang sampah sembarangan atau buang sampah tapi tidak masuk di tong sampah di samping-sampingnya aja. Kan biasanya itu bilang, "Woi, sini kok, ambil itu sampahmu." Nah, itu kalau anak-anak petugas kebersihan bermental biasa. "Dan Ulia itu ada tempat sampah kah?" Terus kasih masuk sampahmu di situ. Nah, saya tidak punya pengalaman ini waktu SD, saya sudah lupa bagaimana. Tapi mohon maaf kalau ternyata ada kesamaan, tidak ada ciri. Alhamdulillah. Ya. Cuma mungkin logatnya memang sama karena supaya lebih menyesuaikan. Di sekolah lain itu. Saya tidak punya kenangan itu di sini. Saya cuma membayangkan dan menyesuaikan logatnya. Kita sudah susah-susah bersihkan dia dengan gampangnya buang saja sampah yang sembarangan. Aku lapor itu ke wali kelasmu, siapa wali kelasnya? Bonima. Nah, ini memicu konflik lagi. Masa gara-gara anak muridnya tidak buang sampah sembarangan jadi wali kelasnya yang salah? Padahal tidak mungkin juga wali kelasnya suruh buang itu sembarangan. Efeknya apa? Besok-besok Bapak Ibu guru kalau ada anak-anak yang yang sudah dimarahi sama petugas kebersihan itu kemarin, ada sampahnya lagi. Sebelum dia buang sampah, lirik dulu kiri kanan. Bukan cari tempat sampah, tapi cari itu ibu yang marah kemarin. Ada jika. Kalau ada, jangan dulu buang. Kalau tidak ada, buang sembarangan supaya repot. Nah, itu efeknya. Tapi yang lebih bahaya yang kedua, sengaja memperlihatkan dirinya di depan petugas kebersihan. Buang sembarangan lagi sampahku. Nah, itu efek yang lebih kurang ajar lagi. Tapi semoga tidak seperti itu di sini ya. Kemudian bagaimana sebaiknya atau bagaimana petugas kebersihan yang bermental guru, mental pendidik? Nah,
bisa kita baca, sayang sini Ki dulu, coba lihat itu sampah masuk jika di tempat sampah. Bagus kita lempar tadi, tapi coba lihat, tidak masuk kayaknya itu. Nah, supaya seru, bisa kita kasih gimmick atau kita bumbui dengan anggap itu tong sampah ring basket. Terus itu sampah bola basketnya lempar. Kalau masuk berarti hebat Ki, jago Ki, bisa kasih gol. Kalau tidak ulangi lagi sampai masuk. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian ingat Ki, sampah itu tanggung jawab tak. Kalau kita buang sampah pada tempatnya, berarti kita ringankan juga kerjanya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu petugas kebersihan. Nanti Allah bantu Ki jadi anak soleh, anak yang hebat, sehat, cantik, ganteng, cerdas dan semuanya. Pokoknya dipuji-puji. Masya Allah, alhamdulillah tahu anak bisa buang sampah itu kalau sudah selesai. Nah, efeknya apa kalau petugas kebersihan kita seperti itu? Insya Allah anak-anak akan lebih semangat untuk buang sampah pada tempatnya. Awalnya mungkin cuma untuk dapat pujian, tapi lama-lama akhirnya terbiasa. Semoga di Al-Insyirah atau mungkin sudah seperti itu ya. Saya belum tahu kabarnya sekarang. Insya Allah. Tapi mungkin protes kita, tapi sulit, ribet, panjang. Kita baru nasihati satu anak, ada yang asal yang lain buang sampah di sana. Panjang sekali, mending satu kaki, dia buang sampah sana. Ya memang seribet itu dalam mendidik. Tapi Bapak Ibu guru, ini adalah salah satu kaidah dalam agama kita bahwa al-jazā'u 'alal qadril amal, yaitu balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Jadi semakin ribet Ki, semakin sulit, semakin berat ikhtiar ta dalam apapun itu, dalam hal ini maksudnya mendidik, maka insya Allah Allah akan balas Ki dengan balasan yang lebih berat juga, insya Allah. Makanya kita pakai peribahasa ya guru, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, apa tuh maksudnya? Kolaborasi, kemudian integrasi, sinergi, motivasi, koordinasi, apa lagi yang sisi. Pokoknya semua itu. Tapi yang jadi asasnya atau jadi dasarnya adalah silaturahmi. Itu yang jadi pondasinya. Karena sulit kita berkolaborasi itu semua tadi yang sisi kalau silaturahmi tak bagus. Kalau ya tambah lagi evaluasi bagus bro. Jadi dapat diksi yang rimanya pas. Oke. Lanjut. Karena silaturahmi yang terjalin dengan baik akan mengundang rahmat ilahi, menjadi pintu atau fondasi untuk berkolaborasi dan bersinergi, memudahkan tercapainya visi misi, tujuan organisasi, kemudian bisa juga memunculkan inovasi. Karena kalau bagus silaturahmi kita akan sering cerita sama orang lain, pengalamannya dia, pengetahuannya bisa kita gabungkan dan muncullah inovasi seperti itu. Kemudian akan lebih melapangkan hati juga. Nah, ngomong-ngomong tentang lapang hati, apa bahasa Arabnya Bapak Ibu Guru? Insyirah. Syaraha ya apa? Syaraha yashruhu nashruh. Insyirahan. Begitulah. Ya, yashruhu. Nih ada sedikit pembahasan dari sisi bahasa di sini. Mungkin ini salah satu yang melatar belakangi penamaan yayasan kita ya, Pak Guru. Al-Insyirah itu syaraha yashruhu nusyrah atau insyirahan masdarnya. Nah, di sini saya juga baru ulik kemarin, buka beberapa buku dan kajian tadabbur. Ternyata ini maknanya luar biasa sekali, Pak Guru. Syaraha yashrahu artinya menjelaskan sesuatu, menguraikan yang ini baik, yang ini benar, pokoknya mudah. Kemudian insyirahan artinya apa? Makna yang lebih dalamnya adalah berusaha menjelaskan sesuatu dengan mempertimbangkan bagaimana orang itu menerima, apakah lapang dadanya atau lapang hatinya. Jadi bukan sekedar dijelaskan, bukan sekedar diajarkan ke anak-anak, tapi kita akan berusaha mencari metode terbaik dalam mengajarkannya, dalam mengkomunikasikannya, dalam menasihatinya. Itu makna yang lebih mendalam daripada al-insyirah. Nah, ini menjelaskan dan meluaskan. Kita langsung saja, kurang lebih bahasanya seperti itu tadi. Luar biasa sekali ide untuk penamaan al-insyirah ini. Nah, di akhir ini masih ada 3 menit. Ayo sama-sama kita install mental insyirahan dengan mempertimbangkan cara terbaik dalam menjelaskan sekaligus meluaskan hati dan pikiran. Ini maksudnya eksternal. Jadi kepada murid atau kepada orang lain kita berusaha menjelaskan dan mempertimbangkan itu tadi. Kemudian banyak belajar dan muhasabah, luaskan hati dan pikiran. Jadi seimbang, eksternalnya kita begitu, internalnya juga kita seperti itu. Kemudian ayo kita buatkan silaturahmi dengan berkolaborasi. Itulah mental insyirahan. Kemudian ayo kita biasakan atau dawamkan doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku, dan hlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapan. Kemudian di akhir ini ada yel-yel.
Saya harap kita masih semangat sampai akhir ini. Hah? Oh beda Bu Guru, beda. Saya juga sudah lupa. Apa memang sama begini? Jadi saya nanti akan panduki sampai yang merah itu saya baca, kemudian yang hitam kita. Tapi sebelum itu kucontohkan dulu. Siapa kita? Insyirahan. Nah, pokoknya nadanya kasih tinggi semua supaya seru. Yang insyirahan. Nah, siapa kita? Insyirahan. Kemudian apa tugas kita? Menjelaskan dan melapangkan. Sehingga mudah diterima hati dan pikiran. Agak panjang tapi semoga tetap semangat. Dimulai dari diri, murid, dan lingkungan. Pokoknya tinggi-tinggi semua nadanya. Untuk siapa? Allah jadi tujuan. Di akhir ini saya mulai turun. Oke? Nanti ada seperti ini. Kemudian di akhir takbir, Allahu Akbar. Oke. Bisa? Oke. Simulasi dulu. Simulasi dulu nih. Sebentar kalau sudah kompak baru direkam. Ada hadiahnya di. Ada hadiahnya? Oh. Oke, izin. Kita mulai di. Siapa kita? Masya Allah. Sehingga ulang. Siapa kita? Apa tugas kita? Sehingga dimulai dari diri, murid, dan lingkungan. Untuk siapa? Allah dan lingkungan. Masya Allah. Takbir. Yang guru jangan semangat. Bisa dibaca Pak Guru yang kita kan? Baca sih, baca. Oke, tapi yang guru kita apa Guru? Bukan sini belum terlalu kedengaran suara. Oke, ulang. Yang sudah agak kurang pendengarannya. Oke. Ready? Jadi perhatian. Perhatian. Siapa kita? Siapa kita? Apa tugas kita? Menjelaskan dan melapangkan. Sehingga dimulai dari diri, murid, dan lingkungan. Untuk siapa? Allah dan lingkungan. Takbir. Allah. Masya Allah. Semangat guru. Masih semangat. Kemudian mungkin agak gengsi. Iya biar Tidak apa-apa. Ya semangat guru. Masih ada 3 menit. Sedikit oleh dari saya supaya ada yang bisa kita ngobrol atau ada yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Sebagaimana dulu waktu kami SD sering dikasih PR ya Bapak Ibu Guru, saya kasih juga PR. Bukan PR sebenarnya tapi oleh-oleh. Boleh dipelajari, boleh tidak. Yang pertama, hampir kepada setiap orang tua atau guru, ustadz ustazah terutama, saya cerita tentang aplikasi Quranik. Ini adalah aplikasi yang kalau kita tahu Duolingo, aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah, itu mirip-mirip Duolingo tapi versi Al-Qur'annya. Boleh kita buka nanti dari HP kita, bisa aja di-download dari Play Store atau App Store, ada semua. Quranik yang logonya warna Al-Qur'an warna biru orange begitu. Di situ bagus sekali dipakai terutama untuk anak-anak yang dalam proses menghafal Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an. Di situ ada beberapa ratus kosakata yang kalau anak-anak sudah hafal atau sudah kuasai itu insya Allah 60% 70% kosakata Al-Qur'an yang familiar Pak Guru itu sudah dikuasai. Dan dengan begitu nanti akan memudahkan untuk menghafalnya, untuk belajar nahwu sorofnya, itu luar biasa sekali. Boleh kita buka. Mudah kok untuk mempelajari, ada di tutorialnya. Kemudian salah satu yang saya banyak belajar juga dari akun Instagram Quran Review. Mungkin yang anak muda ini, Bapak Ibu guru muda tahu juga akun ini Quran Review. Saya banyak belajar tadabbur Al-Quran dari akun ini. Boleh kita buka sendiri nanti. Kemudian ada rangkuman tadabbur surah Al-Insyirah, hasil kajian dari Quran Review. Nanti saya kirimkan ke Mem Ilmi, boleh disebar ke grup nanti. Semoga dengan baca hasil tadabbur itu bisa lebih menguatkan mental Al-Insyirah. Kemudian tadi titipan dari Mem Ilmi,
silaturahmi jalur literasi. Jadi titip tadi katanya tolong sampaikan tentang literasi. Jadi dengan banyak berliterasi, banyak baca, banyak berkarya, kita bisa banyak relasi atau memperkuat relasi. Salah satunya saya diundang, dipercaya di sini mungkin karena Bapak Ibu guru biasa lihat karyaku di sosmed, biasa lihat tulisan-tulisanku atau lihat video-videoku. Padahal sebenarnya itu masih sedikit Ji. Dan bagaimana kalau seandainya kita berkarya dengan lebih banyak, itu insya Allah akan lebih banyak relasi lebih seperti itu. Oke, Pak Guru, saya kira demikianlah. Terima kasih banyak atas waktu Ta, atas perhatian Ta. Habis Minggu Guru. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah tindakan, Pak Guru. Saya kembalikan kembali ke Ustaz. Alhamdulillah. Bisa ya. Jadi tadi sudah kita sama-sama setengah 3 minggu. Nggak apa-apa Ji. Oke. tumben, biasanya 40. Ada hadiahnya. Kalau gitu saya kembalikan lagi ke Madir ya. Oke. Katanya masih ada games. Berlakunya tuh bapak-bapak. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu dalil tentang keutamaan silaturahmi. Siapa Bapak Ibu Guru? Dari Al-Quran boleh, dari Sunnah atau hadis boleh. Oke, silakan kalian. Ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Oke, betul, termasuk juga. Iya, termasuk, boleh. Masya Allah, takbir. Boleh hadiahnya dulu. Atau nanti sekalian. Iya, nanti please. Berikutnya sama dari Pak Guru dan kita. Masya Allah. Ada Ustaz Basri kan? Dirapel. Hadisnya. Hadisnya. Ustaz Basri mungkin membaca lafaznya ya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Ah, gitu. Masya Allah. Kata dulu nih Pak Guru. Dapat. Betul. Dua. Belum tadi ujiannya ya. Berarti yang lain lagi. Terus umroh. Masih ada. Masih ada. Sampai berapa pertanyaan Bapak? Umroh tenang sama saya, Rasul. Sampai berapa pertanyaan? Satu lagi. Dua lagi. Dua. Satu pilih ya. Gak sabar. Saya jarang menjawab. Gua hanya pertanyaan. Oh, boleh. Ada penanya. Boleh pertanyaannya dari Ustaz Hamzah. Saya Hamzah 2 atau satu? Salah satunya. Mana? Hai. Fadhal Ustaz. Ya, sebutkan satu ibadah yang ketika seseorang melakukan maka yang lain tidak akan melakukannya. Saya jawab, enggak juga jadi jawab. Ada yang bisa bantu? Sobat Devi? Ibadah yang kalau satu orang sudah lakukan yang lain tidak boleh lakukan. Fardu kifayah Pak Guru. Hukumnya itu. Maksudnya contoh ibadah fardu kifayah. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Bukan. Mencium hajar aswad. Cium. Kasatu yang terjatuh Iya, yang tahu. sudah dilakukan itu. Saya. Ya, apa ini? Sedekah. Iya juga. Satu lagi. Oke. Dari Bapak. Yang bagi-bagi lagi yang lain. Mungkin ibu-ibu satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan Ibu Komite. Oke. Itu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya sampai bayangkan anak saya akan ada di sana. Perkenalkan saya dari Komite SD mau bertanya bagaimana waktu anak bara ini SD apa yang orang tua Abi itu lakukan? Bagaimana pola kebiasaannya, pola ajarnya Abi Umi di rumah
yang bisa membuat Ananda ini alhamdulillah bisa seperti sekarang. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Al-Quran dan buku. Jadi saya alhamdulillah sudah bisa membaca di usia TK, membaca Al-Quran maupun membaca buku. Jadi itu sangat membantu sekali untuk saya mudah belajar ke depannya. Dan di rumah itu sudah kayak perpustakaan, banyak sekali buku-buku. Umi Abi bahkan rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli buku daripada untuk beli kayak makanan atau hibur-hiburan lain. Dan juga mungkin Allah anugerahkan saya waktu kecil untuk tidak terlalu tertarik sampai mobil-mobil mainan, robot-robotan begitu. Itu anugerah dari Allah. Saya tidak tahu apakah bagaimana pengaruh didikan dari orang tua. Bahkan Umi Abi biasa mau kan belikan mainan atau kayak pakaian atau yang bagus-bagus, tapi saya tidak suka, tidak tertarik. Tapi aku pilih belikan buku atau komik Conan atau majalah Medan kayak begitu, Pak Ibu. Kemudian Al-Quran, Umi Abi memang dari awal mendidik untuk baca Al-Quran. Kemudian karena Abi saya waktu itu guru ngaji di TPA dekat rumah Ibu, jadi saya biasa ikut dengan beliau. Pertama ikut mengajinya, kemudian masih kelas 2 atau kelas 3 saya sudah dikasih jadi tutor sebaya untuk santri-santri di situ. Sampai kemudian sampai sekarang pun jadi guru ngaji juga. Seperti itu. Saya kira itu 2 poin utamanya guru. Selebihnya mungkin nanti di lain kesempatan. Bisa saya tambahkan sedikit, Bunda? Ya. Banyak-banyak juga. Jadi di samping yang disebutkan tadi badak ini ada satu yang lupa, pilihan orang tua. Masya Allah. Tepat memilih tempat pilihan. Hakim siapa? Kenapa saya bilang begini bukan? Tidak. Kita harus berani sekarang ngomong. Saya mau kalian. Artinya kalian cuma Bunda kan bisa keluar. Saya ngomong gini karena kita bisa diberikan jaminan anaknya ibu dididik orang yang benar. Tidak akan ada dapati ibu di sini satu orang pun Ustaz yang mampu roh itu saja. Itu saya sudah menjadi ukuran sebenarnya. Belum lagi perkara yang lain. Ya. Nah, kemudian kita sudah lihat hasilnya hari ini. Insya Allah saya yakin seandainya pun ke depan akan semua bisa anak-anak kita isi. Mudah-mudahan saya dimasukkan buat ibu pengajian. Ya. Kenapa cari yang jauh sementara dalam ya? Nah, tentu yang harapan alumni semacam barat ini tidak bosan-bosannya bekerja sama kita semua. Ya, dalam rangka ikut membesarkan Al-Insyirah. Jadikan Insyirah sebagai ladang dakwah kita. Jadi orang komite pun bisa berkontribusi di sini, apalagi sini. Ya saya kira tadi satu lagi Pak Guru, jangan lupa. Salah satu kuncinya juga Umi Abi itu silaturahminya ke guru-guru saya terutama di kelas bagus sekali. Itu komunikasinya bagus sekali. Itu kalau kolaborasi antara guru dengan orang tua itu insyaallah hasilnya akan Servis nih harus. servis ya. Artinya di sini kita pernah mengharapkan apa-apa, tapi kalau ada tidak masalah. Canda bukan. Karena kami yakin wa ma'ufiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang Allah sediakan jauh lebih baik daripada itu. Apa yang ibu bisa sediakan. Kami anggap sebagai penghargaan buat kami saja. Menjadi motivasi untuk lebih baik. Kami tidak pernah membeda-bedakan dari sisi tenyu. Ini jaminan. Jadi dengan orang-orang di luar. Jadi, selalu konfirmasi. Injak konfirmasi pada baik itu. Baik, tidak ada lagi agenda kita. Terakhir, kami mohon dengan sangat kesediaan Bapak Ketua Yayasan untuk memberikan cenderamata kenang-kenangan. Tapi memperhatikan Pak. Iya. Dia memperhatikan. Saya sendiri memang. Makanya saya perhatikan tadi bukaannya itu di fotonya itu. Baru saya perhatikan itu ini. Biasa kalau upacara ada hadiah bembeng. Saya nggak pernah dapat salah satu. Jadi dia masih menyendiri dan memang tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Yang perlu diketahui bahwa kami saya berdiri karena sebenarnya karena di SD. Kalau yang lain itu hanya penambahan. Ya kayak 6 tahun ya. Dengan kata itu luar biasa. Jadi makanya guru-gurunya tidak pernah melupakan itu. Makanya ya, alhamdulillah mudah-mudahan guru yang menangani partai itu adalah Amin. Itu yang pertama.
Yang kedua, memang kalau saya perhatikan, memang pendidikan di rumah, abi dan uminya, karena abi dan uminya itu sudah semangat dengan dakwah, sudah semangat dengan dakwah. Nah, itu saya sepakat tadi, bagi kita semua yang ingin mendapatkan anak yang lebih hebat dari Ahmad Barrak, itu bisa. Makanya kita kalau misalnya membaca sejarah, ya, bagaimana misalnya Imam Syafi'i dididik oleh siapa?